Umat kesayangan itu dalam bahasa Ibrani disebut Am Segulah. Am Segulah artinya bangsa pilihan atau umat kesayangan. Bangsa Israel dengan bangga berkata, "Anahnu Am Segulah." Kamilah bangsa pilihan. Anahnu Am Segulah. Kamilah bangsa pilihan. Hari demi hari kerajaan Yehuda akhirnya berpaling dari Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menghajar kerajaan Yehuda, yaitu dengan pembuangan ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi sampai 516 sebelum Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Bangsa Israel tidak bisa mempersembahkan korban penghapus dosa di Bait Allah yang berlokasi di Yerusalem. Sehingga apa? Dosa bangsa Israel tidak bisa diampuni. Dan bangsa Israel saat itu menangis sejadi-jadinya karena menyadari bahwa dosa mereka tidak mungkin bisa diampuni. Setelah kurang lebih 6 abad lamanya, doa Hineni, Hiani, Bimaas diucapkan oleh orang Yahudi. Akhirnya seorang anak tukang kayu yang nantinya menjadi Mesias menjawab doa orang Yahudi tersebut dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Asrei aniei harwa kilahem malkut Hasyamayim." Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka yang memiliki kerajaan sorga. Hati kami selalu percaya padamu Tuhan. Hati kami selalu melekat padamu Tuhan. Hati kami selalu berharap padamu Tuhan. Dan karena itu kami mau senantiasa merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kiranya Engkau mau mengampuni terlebih dahulu dosa-dosa dan salah-salah kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dan biarlah kuasa darah-Mu yang terus menyucikan, menguduskan seluruh hidup kami, baik tubuh, jiwa, roh kami. Dan biarlah Roh Kudus Kau ambil alih seluruh kehidupan kami, baik tubuh, jiwa maupun roh kami, agar kami layak, berkenan, kudus dan tidak bercacat celah di depan Allah. Dan saat ini biarlah kami dapat merenungkan, mempelajari firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami, kebenaran firman-Mu yang akan mencelikkan mata kami, itu dapat kami simpan dalam hati kami, dan kami dapat menghidupinya 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, ini anestet gak boleh jawab, khusus anestet gak boleh jawab. Ada di sini yang pernah kuliah di sekolah tinggi teologi manapun, baik STT Jakarta, STT Sati, STT Beria, STT Inteos, khusus buat yang non STT Sangkakala ya. Tidak pernah kuliah di sekolah tinggi teologi? Belum. Yuli? Belum. Selamat. Kalian berdua berada dalam waktu yang tepat, karena firman Tuhan yang akan saya bawakan itu firman Tuhan rasa kuliah umum. Khotbah yang akan saya bawakan kali ini adalah khotbah rasa perkuliahan umum. Jadi siapkan pikiran Anda, siapkan hati Anda, siapkan roh Anda, karena kita akan langsung buka firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Dan untuk ayat pertama saya minta Mila tolong baca. Matius 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Todahabolah. Ya, Matius 5 ayat 3 sekali lagi dikatakan apa?
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi Asrei Anie Harwa Kilahem Makut Hasyamayim. Berbahagialah orang-orang yang miskin dalam roh, harwa dalam roh, karena mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Pertanyaannya ialah, kenapa Tuhan Yesus justru menyebutkan ucapan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebagai ucapan berbahagia paling awal dalam rangkaian khotbah di bukit? Ternyata kita bisa menelusurinya berdasarkan antropologi budaya Semitik. Sebelum saya lanjut dengan antropologi budaya Semitik, saya ingin membacakan dua pernyataan dari dua orang yang berbeda. Dua-duanya sama-sama orang Israel. Ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya. Sangat penting untuk mempelajari dasar-dasar Ibrani. Begitu Anda melakukannya, Anda akan menemukan kekayaan-kekayaan Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang kamu belum pernah bayangkan. Sebagai seorang Kristen modern, Anda telah menjadi seorang pewaris iman agung Abraham, Ishak, dan Yakub bersama-sama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Ini berarti bahwa bahasa Israel atau bahasa Ibrani juga merupakan bagian dari warisan Anda. Miliki, pelajari, nikmati. Disampaikan oleh Elie Lizorkin Eisenberg, The Book of Jewish Insights into Scripture, terbitan Israel Bible Center tahun 2017. Jadi secara singkat, Elie Lizorkin Eisenberg menyuruh kita untuk mempelajari dasar-dasar Ibrani. Ingat ya, bukannya sampai yang hebat ya, ini dasar-dasarnya doang. Dasar-dasarnya aja kalau kalian pelajari, itu kalian bisa temukan kekayaan-kekayaan dari Perjanjian Lama yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Nah, sekarang saya tanya siapa yang lagi bengong? Chandra Alim, siapa yang dipimpin Nabi Musa keluar dari perbudakan di Mesir? Bangsa Israel atau bangsa Yahudi? Ingat ya, yang dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari perbudakan di Mesir adalah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Saya akan tanya lagi, Paul, siapa yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus saat itu? Bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Jadi ingat ya, dua-duanya sama-sama penting. Yang dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari perbudakan Mesir bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit adalah sama juga bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, pernyataan kedua ini datang dari seorang rabi. Ini gak main-main loh, rabi. Pernyataannya adalah Yesus adalah seorang Yahudi. Dia tinggal di tanah Israel, terutama di daerah Galilea, di dalam dan di tengah orang-orang Yahudi. Dia berbicara pada mereka sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab dan hampir dipastikan berdoa dalam bahasa Ibrani. Sebagian besar kata-katanya, frase-frasenya, konsep-konsepnya, dan ide-idenya dikenal oleh siapapun yang mengenal tradisi ibadah Yudaisme rabbinik saat itu. Ini pernyataannya disampaikan oleh Rabbi Lord Jonathan Sacks, The Book of the Great Partnership, Science, Religion, and the Search of Meaning, terbitan Spoken tahun 2014.
Jadi udah tahu alasannya kenapa kita harus belajar dasar-dasar Ibrani. Yesus orang Israel. Yesus orang Yahudi. Dia tinggal di tanah Israel. Nah, terus dia berbicara kepada orang-orang Yahudi sebagai seorang Yahudi. Nah, dia membaca Alkitab dan hampir dipastikan berdoa dalam bahasa Yahudi. Nah, nih menarik nih. Apakah antropologi? Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Atau secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting, yaitu holistik. Ada yang tahu holistik apa? Holistik artinya menyeluruh, dan komparatif artinya dapat diperbandingkan. Karena itu kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati atau alam, dan juga humaniora atau ilmu tentang manusia juga. Nah, semitik itu apa? Semitik itu sebenarnya adalah rumpun bangsa atau bahasa Semit. Nah, Semit itu apa? Semit itu berasal dari bahasa Ibrani Shem. Shem itu diterjemahkan dengan arti nama. Semit itu sendiri adalah suatu istilah yang mula-mula digunakan dalam linguistik dan etnologi untuk merujuk pada sebuah keluarga atau rumpun bahasa asal Timur Tengah. Rumpun ini memiliki bentuk bahasa kuno. Di antaranya, nggak usah saya sebutin ya, Aram merupakan bahasa tertua. Sekarang ada di Suriah, tapi Suriah pun sekarang bahasa Arab. Apalagi? Kasdim udah punah. Ibrani masih ada, dan sebagainya. Nah, sekarang kita buka dari Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Nanti saya minta Revi bacakan dari Ulangan 7 ayat 6. Eza, Ulangan 7 ayat 7. Siapa? Cindy, Ulangan 7 ayat 8. Risna, Ulangan 7 ayat 9. Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi menjadi umat kesayangan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. 9. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang bukan kemudian, dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepadanya sampai kepada bumi. Haleluya. Nah, firman Tuhan katakan apa? Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, dan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangan itu dalam bahasa Ibrani disebut Am Segulah. Am Segulah artinya bangsa pilihan atau umat kesayangan. Nah, Ulangan 7 ayat 6 sampai 9 disampaikan menjelang wafatnya Nabi Musa di gunung. Ada yang tahu? Musa meninggal di gunung? Bukan. Nebo. Baca di ulangan terakhir. Gunung Nebo. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang bangsa Israel? Bangsa Israel dipilih Allah untuk menjadi umat yang kudus, umat kesayangan. Bukan karena lebih banyak jumlah
umat pilihan Tuhan itu. Bukan karena lebih banyak jumlah penduduknya dari bangsa manapun, tetapi karena Tuhan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangnya. Siapa? Siapa nenek moyangnya orang Israel? Abraham. Karena sumpah, janji Tuhan itu bukan sekedar janji. Janji Tuhan itu adalah covenant, sumpah, tidak dapat dibatalkan karena perjanjian Allah kepada Abraham itu tidak dapat dibatalkan, dan Abraham pun telah berlaku setia, dan karena kesetiaannya itu Abraham disebut bapak orang beriman. Maka Tuhan mengingat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini menjadi tinggi hati, menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel dengan bangga berkata, "Anahnu am segula." Kamilah bangsa pilihan. Anahnu am segula. Kamilah bangsa pilihan. Meskipun nanti belakangnya ngekin. Tahu belakangnya? Bangsa lain dikatakan keles. Tahu keles apa? Keles itu kuku. Makanya jangan kasih nama anak Anda Kaleb. Kaleb itu artinya anjing. Keles. Keles itu anjing. Ya benar anjing. Goyim keles. Bangsa-bangsa non-Yahudi disebut anjing, kuku. Tersinggung nggak tuh bangsa-bangsa lain dikatain kuku? Leo, kamu kalau saya katain anjing, kamu tersinggung nggak? Enggak salah lagi. Enggak salah lagi, langsung saya ditonjok jepret. Tuh, pulang lewat mana? Lewat jalan lah. Nah, tapi kenyataannya memang seperti itu. Bangsa Israel itu dengan bangga berkata, "Anahnu am segula." Kamilah bangsa pilihan. Goyim keles. Bangsa-bangsa non-Yahudi anjing. Bayangin loh, keles. Bayangin loh. Sampai segitu parahnya. Saking bangga banget dikatain keles. Bangsa lain dikatain keles. Sini kamu tersinggung nggak kalau kamu dikatain anjing? Singgung lah. Bisa saya digambarin bolak-balik 7 hari 7 malam gak berhenti saya. Nah, singkat kata bangsa Israel akhirnya punya raja. Raja pertama siapa? Saul. Memerintah selama 40 tahun. Raja kedua siapa? Daud. Memerintah selama Safira. Memerintah selama ngantuk dia. Memerintah selama 40 tahun. Raja ketiga Salomo. Memerintah selama berapa lama? 40 tahun juga. Jadi 3 raja ini masing-masing memerintah 40 tahun. Dan pada masa raja keempat, yaitu Raja Rehabiam, Israel terbagi menjadi 2. 10 suku di sebelah utara membentuk kerajaan sendiri, namanya Kerajaan Israel. Sedangkan 2 suku di sebelah selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin, membentuk satu kerajaan. Mila, nama kerajaan itu apa? 2 suku di sebelah selatan. Israel bagi 2, 10 suku bentuk kerajaan Israel, 2 suku bentuk kerajaan Israel dan Yehuda. 10
10 suku membentuk Israel, 2 suku membentuk Yehuda. Nah loh, ini aja kalian belum bisa ngikutin loh. Nah sayangnya hari demi hari kerajaan Yehuda akhirnya berpaling dari Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menghajar kerajaan Yehuda, yaitu dengan pembuangan ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi sampai 516 sebelum Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Ingat ya, pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, bangsa Israel atau kerajaan Yehuda diangkut, ditawan ke kerajaan Babel atau ke pembuangan Babel. Pembuangan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ini sangat miris. Bangsa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun. Oleh siapa, Desi? Ya 50 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh siapa? Ayo Desi. Oleh siapa? Belanda. Itu jawabnya susah amat Desi. Udah dipancing-pancing. Belanda. Tapi bangsa Indonesia masih tetap ada di negaranya sendiri. Bangsa Indonesia pernah dijajah 3,5 tahun oleh siapa, Tony? Jepang. Tapi bangsa Indonesia tetap ada di negara sendiri. Tapi pembuangan ke Babel ini sungguh miris. Bangsa Israel bukan hanya dijajah, dia ditawan di negeri yang bukan negerinya sendiri. Dan pembuangan bangsa Israel ke negara Babel atau kerajaan Babel menimbulkan 2 masalah besar, yaitu 1, kebanggaan bangsa Israel otomatis runtuh saat itu, di mana bangsa Israel tidak lagi bisa mengatakan dengan bangga, "Anak bangsa gula," karena udah dijajah, alias kebanggaan bangsa Israel runtuh saat itu. Kedua, ini masalah yang sangat-sangat serius. Bangsa Israel tidak bisa mempersembahkan korban penghapus dosa di Bait Allah yang berlokasi di Yerusalem. Sehingga apa? Dosa bangsa Israel tidak bisa diampuni. Dan bangsa Israel saat itu menangis sejadi-jadinya karena menyadari bahwa dosa mereka tidak mungkin bisa diampuni. Akhirnya para nabi yang turut ditawan di Babel mencari cara untuk mengganti hewan kurban agar dosa bangsa Israel tetap bisa diampuni. Para nabi menemukan 2 ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dapat dijadikan dasar pengganti hewan korban. Yang pertama, Mazmur 141 ayat 2. Desi tolong baca. Mazmur 141 ayat 2. Mazmur pasal 151 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan kurban, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Ya, terdahabalah. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, mas'al kapai. Bahasa Ibrani tuh, mas'al kapai, berarti tangannya tuh benar-benar keangkat sampai benar-benar keangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Dan ayat kedua, saya minta Perlin tolong baca Hosea 14 ayat 3. Ayat pertama tadi Mazmur 141 ayat 2, yang sekarang Hosea 14 ayat 3. Pokoknya yang tidur, yang bengong, itu yang saya kerjain. Hosea 14 ayat 3.
bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin. Tolong bawah. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Jadi disuruh bawa kata-kata penyesalan, bertobat pada Tuhan. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Dua ayat ini menjadi dasar bagi para rabi yang ikut ditawan di Babel untuk akhirnya menemukan cara mengganti hewan kurban. Di mana sacrifices mean giving up something for something else. Pengorbanan berarti menyerahkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Judaism teaches that prayer is a replacement for animal sacrifices. Yudaisme mengajarkan bahwa doa adalah pengganti hewan kurban. Para rabi kemudian menyusun doa-doa yang harus diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi dalam bentuk sidur. Apakah sidur? Sidur adalah buku doa Yahudi yang berisi urutan doa setiap hari. Dan salah satu tempat favorit orang Yahudi untuk membacakan doa-doa yang susun dalam bentuk sidur ialah tembok barat atau Western Wall. Nah, orang Kristen biasanya menyebut tembok ratapan atau Kotel Hademau dalam bahasa Ibrania. Tapi orang Yahudi lebih senang menyebut tembok ratapan atau The Western Wall atau Hakotel Hama Arafi. Hakotel Hama Arafi. Jadi kalau kalian nanti berkesempatan pergi ke Israel, ini contoh nih, misalnya siapa ya yang mau pergi ke Israel? Siapa yang kemarin yang mau tur ke Israel? Kalau sampai ke Israel, jangan sekali-kali sebut tembok ratapan atau Kotel Hademau. Orang Yahudi paling gak suka. Kalau cuma tembok ratapan, mungkin mereka nggak ngerti. Tapi kalau nggak sebut Kotel Hademau, ketahuan Kristen ya. Tapi kalau sebut Hakotel Hama Arafi atau Western Wall, orang Yahudi senang. Nah, kenapa tembok ratapan? Kenapa tembok ratapan? Karena setiap hari, pagi dan petang, itu orang Yahudi berkumpul di tembok ratapan dan membacakan doa-doa yang disusun dalam bentuk sidur. Kalau kalian mau tahu atau kalian mau menyimak contoh orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, silakan tonton video YouTube-nya Joshua Aaron yang berjudul Gadol Elohai, yang merupakan bahasa Ibrani dari How Great is Our God. Dalam video klipnya itu ada adegan orang Yahudi sedang membaca doa-doa yang dibacakan dalam bentuk sidur di tembok ratapan. Itu kejadiannya petang atau malam. Nah, salah satu doa orang Yahudi yang terkenal saat itu ialah doa Hineni Heani Mimaas, di mana dalam tradisi ibadah Yudaisme rabbinik, seorang pemimpin ibadah berdoa atau pujian di dalam sinagog yang disebut Selia Sibur atau Kazan. Dalam dunia gereja disebut song leader atau worship leader. Dia akan mulai pelayanannya dengan berkata Hineni. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu konfirmasi pada Allah dan pada dirinya sendiri bahwa dia sepenuhnya fokus dan hadir untuk tanggung jawab yang besar dalam melayani jemaat Allah. Dan
pada awal doa dimulai dengan pembukaan kata-kata Hineni Heani Mimaas. Ini aku, seorang miskin yang melayani. Mau tahu doa selengkapnya? Doa selengkapnya Hineni Heani Mimaas. Ini aku, seorang miskin yang melayani. Niras Fenifhat Mipahat, gelisah dan cemas dalam ketakutan pada Yosef Tehilok Israel, dia yang bertahta di kemuliaan Israel. Bayangin loh, Anda ya, kalau tadi si Awan jadi WL, masih gelisah, masih cemas, masih takut pada dia yang bertahta di kemuliaan Israel, kira-kira bagaimana itu? Bisa nggak kira-kira dia memimpin kita dalam pujian penyembahan? Nggak bisa. Tapi kenyataannya ini, Batilah Amot, aku datang dan berdiri, Ulekit Hanen Levaneha, untuk memohon belas kasih di hadapanmu, Al-Amha Israel, atas umatmu Israel, Asyir Selahuni, yang aku diutus melayani. Itu istilah lengkapnya Hineni Hiani Mimaas. Memang bangsa Israel ditawan selama 70 tahun. Tapi setelah 70 tahun apakah bangsa Israel merdeka? Tidak. Memang bangsa Israel disuruh pulang ke Yerusalem untuk bangun Bait Allah, tapi itu masih di bawah pengawasan Raja Kores dari Media Persia. Sejak saat itu tidak ada yang namanya kemerdekaan sejati. Bangsa Israel dijajah oleh Media Persia. Terus Media Persia dikalahkan oleh siapa? Yunani akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Dan pada saat Tuhan Yesus melayani di muka bumi, bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi. Jadi selama 6 abad doa Hineni Hiani Mimaas itu disebut. Dan setelah kurang lebih 6 abad lamanya, doa Hineni Hiani Mimaas diucapkan oleh orang Yahudi. Akhirnya seorang anak tukang kayu yang nantinya menjadi Mesias menjawab doa orang Yahudi tersebut dengan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Asrei Aniei Harwa Kilahem Malkut Hasyamayim. Berbahagialah orang-orang miskin dalam roh, karena mereka yang memiliki kerajaan sorga. Jadi identik ya, doa apa? Hineni Heani Mimaas. Ini aku orang miskin yang melayani. Dijawab oleh Tuhan Yesus dengan berkata, Asraya Harwa Kilahem Malkut Asyamayim. Berbahagialah orang-orang miskin dalam roh, Harwa dalam roh, karena mereka lah yang memiliki kerajaan sorga. Jadi udah tahu ya kenapa Tuhan Yesus menyebut berbahagialah orang miskin di depan Allah sebagai yang paling awal dari rangkaian khotbah di bukit. Jadi kita bisa telusuri secara antropologi budaya Semitik. Dan saya tadi sedang mempraktekkan apa? Exegese. Secara kalian nggak sadar, saya sedang mempelajari atau mempraktekkan exegese. Suka nggak suka, itu yang terjadi. Nggak sadar ya? Dari Matius tiba-tiba ke Ulangan, tiba-tiba maju terus. Nah, sekarang kita akan belajar secara singkat makna kata miskin dalam pandangan Yunani maupun Ibrani. Ada 2 kata dalam Perjanjian Baru atau dalam bahasa Yunani yang dapat menggambarkan arti miskin. Yang pertama penes. Penes berarti miskin sedemikian rupa sehingga penghasilan sehari-hari habis untuk mencukupi kebutuhan sehari itu juga. Besok gimana? Ya lihat aja besok. Nah, sedangkan kata tokos itu artinya miskin sekismin-kisminnya.
Sehingga kalau tidak disedekahi atau tidak dikasih sedekah, dia tidak bisa makan hari itu. Ternyata Matius 5 ayat 3 dalam bahasa Yunani menggunakan kata tokoi, yang merupakan bentuk jamak dari kata tokos, yang secara makna spiritual ditujukan pada mereka yang miskin rohani dan dengan kerendahan hati meminta sedekah agar kerajaan Allah ada dalam hati dan kehidupan mereka. Masih ingat doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Abun debas maya, nit kadasiema, tite malputa, ni weseviana, aikana debas maya, abarha. Itu dalam bahasa Arabnya. Nah sekarang makna miskin dalam bahasa Ibrani. Saya berharap di sini gak ada yang pakai nama ini loh. Karena makna miskin dalam bahasa Ibrani itu disebut ani. Ada sini namanya ani? Ada sini angkat tangan yang namanya ani? Bukan saya ani. Jangan ya. Jangan sekali-kali kasih nama anak Anda ani. Karena ani itu dalam bahasa Ibrani artinya miskin. Nah, ada empat apa nih ya? 4 makna yang dapat menunjukkan kata miskin dalam bahasa Ibrani. 1, miskin harta benda. Udah tahu ya miskin harta benda ya? Miskin segis-gisnya. Dia nggak punya harta benda. Kalau dia nggak sedekahi, dia nggak bisa makan hari itu. Kita temuin banyak ya. Yang kedua, miskin martabat. Berapa banyak pejabat-pejabat di negara kita yang miskin martabat? Udah ketangkep tangan OTT, masih bisa tersenyum waktu diwawancara oleh awak media, masih bisa senyum, masih bisa diam. Itu miskin martabat. Woi, pejabat, miskin martabat kau. Kalau kalian udah tertangkap tangan sama OTT, tapi kalian masih bisa tersenyum waktu di wawancara awak media, miskin martabat kau. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang ketiga, apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Yang ketiga adalah miskin pengetahuan. Mungkin mereka kaya secara harta benda, mungkin secara martabat mereka baik, tapi secara pengetahuan mereka bodoh. Mereka gampang dikibulin. Kenapa? Karena mereka nggak mengenyam pendidikan yang cukup. Makanya waktu bangsa Israel memperoleh kemerdekaan sejati, bangsa Israel memperoleh kemerdekaan sejati yang kapan? Kapan? Ayo, kemerdekaan bangsa Israel yang sejati. Tanggal 5 bulan Iyar atau pada tahun 48, 14 Mei 1948. Siapa Perdana Menterinya saat itu? David Ben Gurion. Siapa Menteri Pertahanannya saat itu? Si mata satu, Moshe Dayan. Kemarin siapa tuh yang di HP-nya tuh pasang wallpapernya Moshe Dayan. Saya bangga. Kalau wallpaper saya bisa ganti, saya nggak tahu saya bisa ganti apa enggak ini. Moshe Dayan. Tahu saat ini bangsa yang paling pandai di dunia bangsa apa? Yahudi. Kenapa bangsa Yahudi bisa pintar? Salah satu saya bongkar ya. Salah satu, mereka investasi besar dalam dunia pendidikan. Mereka rela menyekolahkan anaknya di universitas terbaik di dunia bahkan. Dan mereka belajar itu pagi benar. Mereka tidur panjang waktu malam, tapi pagi mereka bangun belajar.
Ternyata gaya mama saya itu gaya Yahudi juga loh. Iya. Mama saya tuh kalau bangun saya jam 3. Ternyata kalau saya pikir-pikir, gaya Yahudi juga ya. Nah, makanya sejak bangsa Israel memperoleh kemerdekaan sejati, mereka gak mau tahu, mereka investasi besar di bidang pendidikan. Maka lahirlah orang-orang yang mengubah dunia. Siapa yang gak kenal Mark Zuckerberg? Pendiri Facebook. Siapa yang gak kenal? Siapa yang gak kenal Bill Gates? Mereka orang Yahudi. Siapa yang gak kenal Larry Page? Larry Page orang Yahudi. Google. Siapa yang gak kenal Sergey Brin? Sergey Brin, Google juga. Yang penuh kacamata itu Google tuh. Yang akhirnya nggak tahu juntrungannya kapan pasalnya. Siapa yang nggak kenal Steve Ballmer? Siapa foundation Steve Ballmer? Foundation tahu Steve Ballmer? CEO-nya siapa? Foundation masih tahu, dia belakang aja. Steve Ballmer ya CEO Microsoft. Kalian tahu Steve Ballmer itu orang Yahudi. Sejak Bill Gates turun tahta, Steve Ballmer lah yang menjadi CEO. Dia orang Yahudi. Bayangin, mereka nggak mau miskin pengetahuan. Dan yang keempat ini, miskin karena sadar segala sesuatu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Ini yang dimaksud Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Asrei Anie Hamla Kilahen Malkut Hasyamim. Berbahagia orang-orang miskin dalam roh, karena mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Dan ternyata hal memiliki kerajaan surga itu tidak hanya menjadi haknya orang miskin, tapi juga adalah haknya anak-anak kecil. Dan sebagai ayat terakhir, saya minta Mila tolong baca. Mila tolong baca Matius 19 ayat 14. Ya. Matius 19 ayat 14. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Udah apalah. Nah, ternyata hal memiliki kerajaan surga itu juga dimiliki oleh anak kecil. Kenapa anak kecil? Kira-kira anak kecil kalau nggak dikasih makan sama orang tuanya, kira-kira bisa melakukan apapun nggak? Bisa. Nah, sebagai ayat yang paling terakhir, ini yang paling terakhir loh ya. Kita buka dari Yohanes. Nah, tunggu. Pokoknya saya nggak tahu ayatnya di mana, tapi ayatnya berbunyi begini: di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes berapa? Di luar Yesus, kita nggak bisa berbuat apapun. Itulah makna kata miskin yang harus kalian sadari. Dan tutup Alkitab kita. Dan sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, bagi yang butuh soft file-nya dari file ini, saya akan kirim ke grup WhatsApp Dewasa Muda. Ya Civida ya. Bagaimana dengan anak-anak STT Sangkakala yang nggak tergabung di grup-grup manapun? Silakan kirim email kepada saya ke bababor@gmail.com. Kecuali Tony,
Tahun ini udah ada email saya yang satu lagi. Rahmat mana? Ya, Rahmat udah ada email saya juga. Silakan kirim. Nanti saya kirim balik via email bagi anak STT Sangakala. Karena anak STT Sangakala secara nggak boleh tergabung dalam grup WA manapun, termasuk grup WA dewasa muda. Tapi saya kasihan sih, saya sayang sih sama anak STT Sangakala. Kenapa? Karena ilmu ini berarti banget. Saya kumpulin ilmu ini nggak main-main loh. 2 bulan saya pelajari dan akhirnya terbentuklah seperti ini filenya. Allah dahsyat, dia berkuasa. Surga bumi sujud menyembah dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Nama Yesus disanjung tinggi, kemuliaan dan kebesarannya diceritakan. Setiap lutut kaki bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Allah dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu.